Video ini saya persembahkan buat Anda yang ingin mengelola customer-nya, ingin melakukan broadcast, ingin maintenance, ingin menjaga hubungan jangka panjang kepada customer-nya dan sebagainya. Yang dimana mungkin Anda berpikir, Mas, kalau bisnis saya A, kira-kira tools apa yang cocok ya? Kalau bisnis saya B, kira-kira tools apa yang cocok ya? Banyak orang saat ingin melakukan CRM, ingin melakukan yang namanya menjaga hubungan baik dengan customer, itu mereka berpikir dimulai dari tools-nya. Apakah itu benar? Ya, itu benar, tapi kurang tepat. Karena sebenarnya ketika kita pengen menerapkan yang namanya itu CRM, Customer Relationship Management, pengen melakukan engagement dengan customer kita dan sebagainya, maka satu hal yang benar-benar kita planning adalah pertama framework. Oke? Ini yang pertama framework dulu, urutannya. Kita ngerti frameworknya, kita ngerti workflow-nya. Oke. Yang kedua yaitu PIC. Siapa sih yang akan mengerjakan itu? Siapa sih yang akan melakukan itu? Dan yang terakhir yaitu aplikasi. Dengan apa kita akan melakukan itu? Yang sudah kita personalize. Makanya tahap pertama, apakah kita harus langsung membeli aplikasi entah aplikasi A, aplikasi B, broadcast A, aplikasi broadcast B dan sebagainya? Enggak. Justru yang perlu kita pahami dulu ketika kita memulai sebuah CRM adalah bagaimana workflow di bisnis kita, bagaimana nanti menjalaninya dan sebagainya. Sehingga dari workflow yang kita miliki itu, kita mulai memetakan, oke? Kita mulai memetakan customer journey-nya, perjalanan customer-nya. Kita mulai memetakan alur penjualannya. Kita mulai memetakan alur after sales-nya. Kita mulai memetakan alur menjangun engagement-nya. Ini yang paling penting. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Ya kita bisa banyak belajar, banyak istilahnya ikut kelas dan sebagainya. Itu paling penting. Atau belajar dari orang yang udah berpengalaman di bidangnya. Nah, yang kedua setelah framework apa? Setelah framework yaitu PIC. Setelah kita menyusun prosesnya, kita mulai menyusun atau menentukan siapa yang akan melakukannya. Nah, menyusun siapa yang akan melakukannya ini apakah harus Anda punya tim yang lengkap? Enggak. Justru ini bisa dimulai dengan hal yang sangat sederhana, yaitu mungkin tim Anda sendiri, atau mungkin tim yang udah ada di kantor Anda, 1 atau 2 pun nggak masalah. Kita mulai dari yang basic dulu, yang sederhana. Oke? Kita mulai memetakan siapa sih yang nanti akan menjadi penanggung jawab untuk after sales-nya, siapa yang akan membangun maintenance program, atau mungkin siapa yang akan membangun engagement programnya, dan mungkin siapa yang akan berperan untuk membuat kontennya dan sebagainya. Nah, itu PIC. Nah, setelah PIC-nya Anda pilih, PIC itu apa sih? Itu apa sih? People in charge, orang yang bertanggung jawab di situ. Maka selanjutnya kita akan mulai menentukan aplikasinya. Kira-kira aplikasi apa yang mau kita pakai? Apakah aplikasi WA Blast atau mungkin aplikasi email marketing? Terus karakternya seperti apa? Apakah cukup WA Blast yang hanya untuk nge-blast aja mengirimkan pesan? Atau mungkin WA Blast itu nanti bentuknya dia yang yang nyambung langsung dengan website, artinya bisa diakses tanpa harus laptop on, atau yang terintegrasi dengan AI. Itu kan Anda perlu menentukan juga. Oke. Setelah itu bukan hanya WA Blast-nya, lalu nanti cara bermainnya seperti apa? Apakah workflow yang Anda buat itu tipenya nanti ada automation-nya? Automation itu semacam kayak pesan otomatis yang kita kirim dan sudah terjadwal. Atau Anda lebih ke mengirim pesan ketika ada trigger tertentu misalkan orang membeli, atau misalkan orang check out, atau orang bertanya, gitu kan. Atau hal-hal yang lainnya.
Artinya, tools memang penting. Tapi yang lebih penting itu adalah kita ngerti bagaimana cara kerjanya. Kita ngerti bagaimana workflow-nya. Dan kita ngerti bagaimana nanti proses berpikirnya. Itu yang paling penting. Maka sebelum kita punya tools, ada baiknya kita belajar konsepnya dulu. Kita belajar yang namanya itu basicnya dulu, fundamentalnya dulu. Karena banyak banget orang yang memulai CRM dari tools, ujung-ujungnya apa? Bilang, mas kok WA-nya kebanet, WA-nya kebanet. Kok bisa kayak gitu? Ya salah satunya penyebabnya karena kamu gunakan tools itu hanya untuk ngeblas. Kamu gunakan tools itu hanya untuk mengirim pesan. Yang dimana itu mungkin orang akan merasa kurang nyaman. Yang dimana itu orang akan ngerasa bahwasanya Anda itu spammer. Orang yang suka nyampah di WA-nya orang lain. Jadi 3 hal itu saya ulangi lagi. Pertama, pahami workflow-nya, framework-nya seperti apa. Kedua, siapa yang akan mengerjakannya. Dan yang ketiga, tools-nya seperti apa. Ingat, tools harus personalize. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda saat ini. Nggak ada tools yang terbaik, yang ada adalah tools yang cocok dengan bisnis Anda. Maka dari itu, jika Anda pengen belajar bagaimana fundamentalnya dan sebagainya, dan nanti bagaimana menentukan tools-nya, Anda juga bisa DM di IG saya @hasimjourney. Nanti tanya aja atau konsultasi aja tentang kondisi bisnis Anda saat ini. Nanti kalau misalnya ada waktu senggang, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh untuk memberikan saran dan lainnya. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan komen video ini jika bermanfaat, dan silahkan save untuk Anda tonton selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.